tentang informasi PMB, kemudian seputar UMM dan prodi yang kami tempuh selama ini, yaitu prodi akuntansi yang ada di UMM. Nah, sebelumnya saya sampaikan terima kasih banyak kepada adik-adik dari SMA Muhammadiyah 2 Samarinda karena telah menyempatkan waktunya untuk bisa hadir pada Zoom ini. Tak banyak kata yang saya sampaikan karena untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai acara ini dengan bacaan basmalah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Nah, adik-adik sekarang kan mau lulus SMA ya. Nah, daripada bingung mau kuliah di mana, kami sarankan adik-adik kuliah di UMM deh. Karena di sana kita dapat memperoleh banyak ilmu tambahan yang tidak akan adik-adik terima di universitas lain. Nah, sebelumnya, apakah adik-adik sudah tahukah UMM itu ada berapa fakultas dan berapa prodi serta fasilitas-fasilitas yang ada di UMM? Belum tahu, Kak. Nah, kalau belum tahu, berikut adalah video penjelasan tentang berbagai macam-macam fakultas dan prodi yang ada di Universitas Muhammadiyah Malang yang akan ditayangkan melalui Zoom ini. Dipersilakan kepada rekan saya untuk menampilkan videonya. Universitas Muhammadiyah Malang UMM adalah kampus swasta yang terletak di dataran tinggi di Jawa Timur, tepatnya di Kota Malang. Kota ini dikenal sebagai kota pendidikan, kota wisata, dan kota industri. UMM berdiri tahun 1964 dan saat ini sudah memiliki 3 kampus, yaitu kampus 1, kampus 2, dan kampus 3. Sebagai bentuk akan komitmen pelestarian lingkungan hidup, UMM mengusung konsep kampus green. Konsep ini merupakan ikhtiar nyata untuk menciptakan kampus yang sehat, bersih, dan nyaman bagi penghuninya agar semakin kreatif dan produktif. UMM memperoleh pengakuan prestasi dari berbagai pihak, di antaranya akreditasi institusi dengan nilai A dari Bank BPI dan anugerah kampus unggul atau AKU dan kompetisi Jawa Timur sebagai kampus paling unggul kategori universitas selama 9 tahun berturut-turut sejak tahun 2008. Dari lembaga luar negeri, UMM meraih ASEAN Energy Award pada tahun 2009, serta pada tahun 2010 sampai 2011 menyandang predikat bintang 2 dan US Stars World University Ranking. Dalam lingkup ASEAN, UMM telah menjadi Associate Member of OUTQA yang berpusat di Kota Bangkok. Laboratorium di UMM juga telah berhasil meraih akreditasi ISO 9001 dan ISO 17025 2008 dari Komite Akreditasi Nasional. Mahasiswa UMM berasal dari berbagai penjuru tanah air dan mancanegara. Mereka menempuh studi di diploma, sarjana strata 1 di 10 fakultas, dan direktorat pasca sarjana. Total UMM memiliki 56 program studi. Setiap fakultas dilengkapi dengan sarana laboratorium yang lengkap dan tersedia pada lab sentral UMM yang berkualifikasi melakukan uji laboratorium bagi pihak eksternal, baik perusahaan maupun perguruan tinggi lain. Fakultas Agama Islam
Ilmu sosial dan ilmu politik, fakultas hukum, fakultas ekonomi dan bisnis, fakultas psikologi, fakultas pertanian dan peternakan, fakultas teknik, fakultas kedokteran, fakultas ilmu kesehatan, direktorat pasca sarjana UMM, pembelajaran di UMM dikontrol melalui mekanisme untuk menjamin keberlangsungan pendidikan tinggi yang berkualitas dengan fasilitas penunjang yang representatif seperti perpustakaan, masjid, student center, asrama mahasiswa, taman belajar, teknologi informasi, ruang pertemuan, ruang pertunjukan, danau kampus, dan sarana olahraga. Selain itu, UMM mendirikan unit usaha seperti hotel kampus UMM ini, gedung pertemuan UMM Dome, toko buku UMM Bookstore, UMM Hospital, SPB UMM, bengkel UMM, PLTMH, atau mikro power plant, apartemen Sang Surya, pusat produksi pertanian UMM Farm, serta taman rekreasi Sengkali. Fasilitas-fasilitas itu merupakan bagian dari income center yang digunakan untuk membantu biaya operasional universitas sehingga dapat mengurangi ketergantungan dana dari mahasiswa. Sebagai unit usaha, fasilitas tersebut juga dapat menjadi laboratorium terapan dan membangun iklim kewirausahaan. Semangat menjadi kampus terkemuka dengan reputasi internasional, UMM secara aktif mendorong berbagai elemen kampus untuk menjalin kerjasama internasional. UMM juga rutin menyelenggarakan kegiatan internasional melalui konferensi internasional dan seminar internasional yang berkolaborasi dengan beberapa universitas dari luar negeri. Kerjasama internasional UMM telah menjangkau 111 lembaga perguruan tinggi pemerintah dan non-pemerintah dari 31 negara di dunia. Konsorsium 22 universitas di Australia dalam Australian Consortium for In-Country Indonesian Studies. Konsorsium 33 universitas di Asia dan Eropa dalam program Erasmus Mundus dan Erasmus Plus Komisi Uni Eropa. Lembaga non-pemerintah AS, Business Corps, BGP Engineer Belanda, Akademi Al-Haramain Saudi Arabia, Korea Energy Economic Institute, KEMCO Korea, Temasek Foundation International, Confucius Institute China, Sakura Foundation, serta berbagai perwakilan negara sahabat. Pada tahun awal perkuliahan, mahasiswa baru diwajibkan mengikuti program pembentukan kepribadian dan kepemimpinan. Program ini bertujuan memberikan pembekalan karakter kepemimpinan, pengetahuan Islam, dan budaya kampus. Sebagai bentuk sumbangsi UMM untuk bangsa, UMM mulai mengenalkan konsep kampus mandiri energi 10 tahun terakhir dengan membangun pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau PLTMH. Konsep ini kemudian diaplikasikan lebih luas dengan membangun PLTMH Sumber Maron di Desa Karangsukong, Kabupaten Malang. Bekerja sama antara Fakultas Teknik UNM dengan Yayasan Sumber Maron pada tahun 2009. Saat ini, dengan listrik yang memadai, lebih dari 4.000 sambungan pipa air berhasil terpasang ke rumah warga. Tahun 2016, UMM melalui kegiatan praktikum mahasiswa program studi ilmu komunikasi bekerja sama dengan Indana Bank berhasil menyulap kampung kumuh menjadi kampung wisata dengan nama Kampung Warna-Warni Jodipan. Perubahan ini memberikan efek yang positif, terutama pada perilaku warga menjadi lebih bersih. Saat ini, Kampung Warna-Warni menjadi ikon baru di Kota Malang. Sejak tahun 2006, UMM secara aktif terlibat dalam program revitalisasi hutan di kawasan konservasi Taman Nasional Bromo Tengger, bekerja sama dengan PT Kampus program JIP atau Grand International Consortium Center dengan
bangsa. Nah, itu tadi beberapa penjelasan tentang fakultas dan prodi yang ada di Universitas Muhammadiyah Malang. Sebelumnya saya mohon maaf karena tadi terkendala jaringan, jadinya videonya mungkin agak putus-putus. Tapi nanti kalau mau tanya lebih lanjut bisa menghubungi kakak-kakak yang ada JP-nya yang di kolom chat ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu untuk buklet. Ada beberapa informasi tentang prodi kami yang akan menjelaskan. Nah, di buklet itu tersebut terdapat adanya biaya-biaya dan lain-lain. Untuk rekan saya, bisa langsung saja bukletnya ditampilkan dan dijelaskan agar adik-adiknya bisa mengerti. Baik, saya akan menjelaskan tentang UMM sedikit kepada adik-adik semua, biar adik-adik semua itu lebih mengenal tentang kampus kami. Nah, yang pertama itu dimulai dari sejarahnya dulu ya. Nah, Universitas Muhammadiyah Malang itu atau UMM itu berdiri pada tahun 1964. Sejarah panjang sebagai perguruan tinggi swasta di bawah naungan Persyarikatan Muhammadiyah yang berawal dengan kampus kecil dengan segala keterbatasan, kini telah mengantarkan UMM meraih predikat unggul pada akreditasi nasional dan dinobatkan sebagai kampus Islam terbaik nomor 1 di dunia versi Unirank pada Maret 2021. Nah, tidak hanya itu, UMM juga berhasil meraih bintang 3 QS-Star, ASEAN Energy Award, serta berbagai program studi memperoleh sertifikasi AUN QE atau ASEAN University Network Quality Assurance, dan IABEE, Indonesian Accreditation Board of Engineering Education, serta penghargaan internasional lainnya. Nah, selain itu, UMM juga mengelola 62 program studi dalam beberapa jenjang pendidikan seperti vokasi, sarjana, magister, doktor, dan profesi. UMM selama ini telah memberikan peran yang signifikan dalam mencerdaskan anak bangsa dari seluruh penjuru negeri, bahkan dari mancanegara. UMM tidak hanya berkiprah dalam pembangunan manusia secara nasional, bahkan juga merambah membangun peradaban manusia dalam skala internasional. Mahasiswa asing yang ada di UMM dimulai dari program ASISIS, dan mahasiswa pertukaran mahasiswa hingga mahasiswa reguler baik dengan beasiswa pemerintah Indonesia maupun sponsor beasiswa lain. Nah, sejak saat itu UMM telah mendidik mahasiswa asing dari Australia, Amerika Serikat, dan beberapa negara seperti Eropa, Afrika, Asia, Timur Tengah, dan lain-lain. Mahasiswa UMM juga banyak memperoleh kesempatan untuk studi atau pertukaran pelajar ke luar negeri melalui beberapa skema seperti pada beasiswa, LPDP, Erasmus, dan beasiswa student mobility yang lain. Nah, menghadapi era pembelajaran yang merdeka, UMM juga telah menyesuaikan diri dengan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM melalui pengembangan sekolah unggul atau Center of Excellence atau COE,
di semua program studi dengan keunggulan kompetitif yang spesifik dan sesuai passion kaum milenial. Fokus UMM adalah mencetak lulusan yang mempunyai kompetensi akademik dan sekaligus kompetensi kepemimpinan yang handal. Nah, untuk itu, UMM telah mengembangkan program yang disebut UMM Pasti, yaitu adanya kepastian untuk lulus tepat waktu, pasti bekerja, dan pasti mampu mandiri. Program ini diimplementasikan secara masif dan integrasi mulai dari perkuliahan dasar di program studi, tambah dengan beberapa perkuliahan ekstra melalui Center of Excellence atau sekolah unggulan, serta pendidikan keprofesionalan melalui diklat kepemimpinan seperti pendidikan karakter, latihan kepemimpinan, strategi meraih beasiswa di luar negeri, kewirausahaan, dan kemandirian. Nah, beberapa program ini tuh guna mendukung MBKM. UMM telah bekerja sama dengan dunia usaha industri seperti dan instansi lainnya yang siap mendidik mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan manajerial serta entrepreneur yang profesional. Nah, selanjutnya yaitu di sini ada timeline-nya UMM, filmnya rektor-rektor UMM dari awal dibangunnya UMM. Sekarang rektor yang terakhir itu Bapak Haji Fauzan MPD ini. Dari awal masa pembangunan tuh telah berganti 5 rektor dan sekarang dipegang oleh Pak Fauzan. Lalu selanjutnya ini merupakan kerjasama yang UMM yang ada di seluruh Indonesia. Seperti alumni bekerja itu ada yang bekerja, ada yang mandiri, ada yang lain-lain. Terus kelulusan tepat waktu ada yang 3,5 tahun sebesar 10,97%, yang pas 4 tahun tuh 89,3%. Terus lulusan IPK terbaik. Terus di sini tuh ada 38.000 mahasiswa aktif di semua jenjang program studi, 20.000 mahasiswa asing, lalu 105.000 lebih alumni yang sudah menyelesaikan perkuliahan di kampus kami. Nah, di sini UMM juga mempunyai 62 program studi, 60 lebih beasiswa dalam dan luar negeri, serta 35% atau lebih alumni mandiri. Nah, selanjutnya yaitu ada jejaring UMM. Nah, jejaring UMM ini merupakan kerjasama UMM dengan organisasi lain seperti 20.600 lebih UMM partner dalam dunia usaha, dalam negeri, luar negeri, institusi pemerintah dalam negeri dan luar negeri, institusi pendidikan dalam negeri dan luar negeri, serta organisasi dalam negeri dan luar negeri. Selain itu, UMM juga mempunyai 28 unit bisnis, yaitu pada bidang kesehatan punya 4 bisnis, pariwisata, hotel, dan kuliner mempunyai 6 bisnis, perbankan 2, energi bengkel 3, usaha lain 13. Nah, di sini juga terdapat Universitas Partner of Erasmus yang bekerja sama dengan UMM. Ada banyak sekali. Lalu yang selanjutnya dijelaskan oleh teman saya ya. Silakan. Baik, selanjutnya ada tentang profil UMM sekilas. Yang pertama ada UMM termasuk dalam nomor 1 Islamic University in the World yang diresmikan oleh Unirank pada tahun 2021 bulan Maret yang lalu. Lalu UMM juga termasuk akreditasi perguruan tinggi yang unggul versi BAN PT 2021 dan juga termasuk PTS nomor 1 di Jawa Timur, yaitu peraih penghargaan Anugerah Kampus Unggul atau AKU sebanyak 14 kali secara berturut-turut sebagai PTS terbaik di Jawa Timur. Lalu
UMM ini terletak di Kota Malang, di mana kita tahu bahwa Malang adalah kota pendidikan yang layak dihuni dan nyaman. Malang juga berhawa sejuk dengan banyak tujuan wisata. Hidup di Malang adalah menyenangkan, aman, terjangkau, dan juga berteknologi. Selanjutnya, UMM juga memiliki banyak program studi. Di sini UMM ada 60 lebih program studi. Pilihan program studi juga yang sesuai dengan fokus karir yang sudah saudara impikan sejak awal. Lalu, pilihan program studi yang luas sesuai passion mahasiswa. Merdeka Belajar adalah mahasiswa bebas belajar, mata kuliah pilihan antar program studi atau fakultas untuk memperkuat kemampuan akademik dan kepemimpinan sesuai minat mahasiswa. Selanjutnya, dosennya. Dosennya, cita-cita dan karir teman-teman akan terjamin sukses melalui studi di bawah dosen-dosen yang profesional, kompeten, dan juga bervisi ke depan. Yang selanjutnya adalah fasilitas berkelas. Fasilitas akademik yang berkelas di UMM dan berteknologi juga disiapkan untuk mendukung teman-teman studi supaya lebih berkelas. Selanjutnya ada berteman seluruh dunia. Mahasiswa UMM di sini berasal dari seluruh pelosok negeri, dari Aceh hingga Papua, dan bahkan dari berbagai pelosok dunia. Mereka adalah teman kuliah yang akan menyenangkan untuk teman-teman kalau misal kuliah di UMM. Selanjutnya ada paruh waktu. Mahasiswa UMM ini tidak hanya fokus kuliah, namun juga diberi kesempatan untuk mengembangkan kemampuan bekerja melalui program kerja paruh waktu atau part-time di seluruh unit milik UMM. Belajar, bekerja, dan berpenghasilan itu adalah mutunya. Selanjutnya ada beasiswa. Di sini UMM banyak sekali tersedia beasiswa, baik beasiswa UMM, pemerintah, perusahaan, maupun beasiswa dari luar negeri. Banyak juga tersedia beasiswa studi lanjut ke luar negerinya. Lalu untuk pengalaman dan karir. Mahasiswa di UMM ini diberi kesempatan yang luas untuk pertukaran mahasiswa ke Universitas Eropa, Asia, Amerika, Timur Tengah, Afrika, Australia, dan negara lainnya. Selanjutnya adalah komunitas mahasiswa. Di sini mahasiswa UMM tidak hanya kuliah semata, mahasiswa UMM juga diberi kesempatan untuk mengembangkan diri dalam kegiatan keorganisasian, unit kegiatan mahasiswa seni, olahraga, dan komunitas lain sesuai passion mahasiswa tersebut. Yang terakhir adalah kerjasama. UMM juga bekerja sama dengan institusi dalam maupun luar negeri, termasuk dengan dunia usaha sampai dunia industri untuk mencapai UMM pasti. Selanjutnya di sini ada rekognisi. Bagi teman-teman yang belum tahu, rekognisi adalah prestasi non-kompetisi yang diraih oleh mahasiswa pada sebuah instansi perguruan tinggi, di mana rekognisi ini diberikan oleh pemerintah, komunitas, organisasi, atau masyarakat. Selain itu, rekognisi juga diberikan kepada instansi perguruan tinggi. Di sini ada beberapa jumlah rekognisi yang diterima oleh UMM, salah satunya yang terbaru adalah UMM memiliki akreditasi perguruan tinggi yang unggul. Selanjutnya, dan di sini ada beberapa foto prestasi mahasiswa UMM. Prestasinya ada di dalam maupun luar negeri. Banyak juga yang diterima. Ada kapal cepat Tabrawa, ini kompetisi nasional. Dan juga ada perolehan 17 medali taekwondo untuk skala internasional. Dan juga juara 3 Movie Production Film Festival di tahun 2021 yang lalu. Selanjutnya, lalu di sini saya akan menjelaskan tentang fakultas dan program studi yang ada di UMM serta akreditasinya. Yang pertama adalah Fakultas Agama Islam. Fakultas Agama Islam atau FAI biasanya
mengelola dan menyelenggarakan pendidikan tinggi berusaha untuk merespons sesuai dengan tuntutan zaman, perkembangan sains dan teknologi, serta tumbuhnya masyarakat industri 4.0. Segala perubahan dan penyesuaian diri yang ada sangat penting diupayakan dalam rangka meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan tinggi terhadap tuntutan zaman tersebut. Di sini ada 4 program studi FAI. Yang pertama ada pendidikan agama Islam, lalu ada akwal syakhsiyah, lalu ada ekonomi syariah, dan juga pendidikan bahasa Arab. Selanjutnya ada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atau biasa disingkat FISIP, UMM pada awalnya bernama Fakultas Kesejahteraan Sosial dan didirikan pada tanggal 11 Juli tahun 1968 sebagai afilial dari Fakultas Kesejahteraan Sosial UMM Jakarta. 2 tahun kemudian, pada tahun 1970 berubah menjadi Fakultas Ilmu Sosial atau FIS dan sekaligus mulai berdiri sendiri lepas dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Program studinya ada 5, yaitu Ilmu Kesejahteraan Sosial, Ilmu Komunikasi, Ilmu Pemerintah, Sosiologi, dan Hukum Internasional. Selanjutnya, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan ini ada 6 program studi. Yang pertama ada pendidikan matematika, pendidikan biologi, pendidikan bahasa Indonesia, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, pendidikan bahasa Inggris, dan yang terakhir ada pendidikan guru sekolah dasar atau PGSD. Selanjutnya ada Fakultas Psikolog. Fakultas Psikolog UMM berdiri pada tanggal 26 Juli 1986, sejak tahun 2008 telah memiliki 3 program studi, yaitu studi sarjana psikolog, magister sains psikologi, dan juga magister profesi psikolog. Tahun akademik 2020, Fakultas Psikolog UMM secara resmi telah membuka program kelas internasional atau The International Psychology Program of UMM, untuk menegaskan jalan-jalan dan kognisi internasional sebagai pusat kajian psikologi terapan berbasis nilai-nilai Islam di Asia Tenggara. Program studi psikologi yaitu ada 1, yaitu psikologi. Lalu ada Fakultas Hukum. Fakultas Hukum didirikan pada bulan September 1965. Program studi ini ada 1 juga, yaitu program studi hukum dan sudah berakreditasi A. Selanjutnya, program studi yang kami semua tempuh adalah Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Fakultas Ekonomi dan Bisnis atau FEB Universitas Muhammadiyah Malang merupakan hasil perkembangan dalam periode waktu yang panjang. Pada awal berdirinya pada tahun 1964, Fakultas Ekonomi hanya memiliki 1 jurusan saja, yaitu program studi ekonomi perusahaan yang sekarang menjadi program studi manajemen. Pada saat pendiriannya, program studi ekonomi perusahaan yang menjadi cikal bakal Fakultas Ekonomi ini sebenarnya merupakan cabang dari Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Jakarta. Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini memiliki 3 prodi. Yang pertama ada manajemen, akuntansi, dan juga ekonomi pembangunan yang tentunya semua sudah terakreditasi A. Lalu ada Fakultas Pertanian dan Peternakan. Di sini ada 6 program studi, yaitu agroteknologi atau agronomi, agribisnis, ilmu dan teknologi pangan, lalu ada kehutanan, peternakan, dan juga aquakultur atau perikanan. Lalu ada Fakultas Teknik. Fakultas Teknik ini telah memperoleh prestasi yang membanggakan di tingkat nasional dan juga internasional dengan menjadi juara dan aktif menjadi peserta di beberapa lomba seperti LKIP, Kontes Bangunan Gedung Indonesia atau KBGI, Kontes Jembatan Indonesia atau KJI, Kontes Robot Pemadam Api Indonesia, dan juga mobil hemat energi, dan masih banyak yang lainnya. Program studi ini ada 5, yaitu teknik mesin, teknik sipil, teknik industri, informatika, dan teknik elektro. Selanjutnya ada Fakultas Ilmu Kesehatan. Fakultas Ilmu Kesehatan ini ada 3 prodi, yaitu farmasi, ilmu keperawatan, dan juga fisioterapi.
Selanjutnya ada Fakultas Kedokteran. Fakultas Kedokteran merupakan salah satu fakultas dari UMM yang merupakan perguruan tinggi pembina untuk perguruan tinggi Muhammadiyah di wilayah Indonesia bagian timur. UMM ini saat ini sudah terakreditasi A. Selain itu, UMM masuk dalam kategori bintang 2 program studi Fakultas Kedokteran. Ada satu, yaitu pendidikan dokter saja. Lalu ada vokasi. Vokasi. Direktorat Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Universitas Muhammadiyah Malang harus mengambil peran kepelaporan untuk memastikan bahwa hadirnya industri 4.0 benar-benar akan mensejahterakan masyarakat. Di sini program studinya ada 5, yaitu D3 Perbankan dan Keuangan, D3 Teknologi Elektronika, D3 Keperawatan, D4 Bisnis Properti, dan D4 Agribisnis Unggas. Dan program profesinya ada 6, yaitu dokter, perawat atau profesi, farmasi atau profesi apoteker, profesi insinyur, akuntansi atau profesi akuntan, dan yang terakhir ada profesi pendidikan guru. Selanjutnya untuk fakultas selanjutnya untuk pascasarjana. Program pascasarjana UMM diperuntukkan bukan hanya saja bagi kalangan akademisi, tapi juga bagi kalangan praktisi dari berbagai disiplin ilmu. Hal ini dimaksudkan untuk memberi kesempatan seluas-luasnya kepada peserta program dalam upaya meningkatkan dan mempertajam wawasan keilmuan masing-masing. Selain dengan itu, program ini dirancang untuk memberi peluang yang luas kepada mahasiswa supaya dapat belajar mandiri ditunjang dengan supervisi dan para dosen pembina. Dan yang terakhir, program pascasarjana ada magister dan juga doktor. Selanjutnya mungkin bisa dijelaskan oleh teman saya. Baik, kemudian di sini ada admisi tahun ajaran 2022 sampai 2023. Di sini ada 2 syarat. Yang pertama syarat umum dan syarat khusus. Jadi syarat umum ini yang pertama harus lulusan SMA dan sederajat tahun 2019 sampai 2022. Kemudian apabila lulusan pondok wajib memiliki ijazah muadalah atau ijazah negara atau paket C. Kemudian harus mengupload ijazah tahun 2021 bisa rapot, SKL atau ijazah. Kemudian harus membayar biaya pendaftaran. Untuk S1 biaya pendaftarannya sebesar Rp400.000, S2 sebesar Rp500.000 dan S3 sebesar Rp600.000. Untuk profesi nurse, apoteker, dan fisioterapi, biaya pendaftarannya sebesar Rp450.000 dan profesi insinyur sebesar Rp750.000. Kemudian harus mengisi biodata di online.umm.ac.id atau menginstal aplikasi PMB UMM di Play Store. Kemudian syarat khususnya yaitu prestasi akademik lulusan 2022 itu harus mengupload rapot semester 1 sampai 6 atau rapot semester 1 atau 4 sampai 4. Kemudian prestasi non akademik itu lulusan 2019 sampai 2022 itu harus mengupload sertifikat prestasi pendukung seperti menang lomba atau penghargaan. Kemudian untuk Fakultas Ilmu Kesehatan atau FIKES, apabila farmasi itu harus lulusan SMA dengan jurusan IPA. Untuk S1 Ilmu Keperawatan itu harus lulusan SMA, SMK, MA, jurusan IPS dan IPA. Untuk prodi keperawatan dan fisioterapi, tinggi badan minimal untuk laki-laki setinggi 155 cm dan perempuan setinggi 150 cm. Kemudian harus mengupload hasil tes kesehatan dari rumah sakit setempat apabila sudah dinyatakan diterima dengan formulir yang sudah disediakan. Jadi kalian tinggal mendownload saja, kemudian tidak cacat fisik dan tidak buta warna. Untuk fakultas kedokteran, kalian harus lulusan SMA atau MA dengan jurusan IPA
dan lulusan tahun 2020 hingga 2022. Kemudian lulus tes kesehatan dan upload hasil tes kesehatan dari rumah sakit setempat apabila dinyatakan lulus UTBK. Untuk FKIP, kalian harus mengupload surat keterangan tidak buta warna dari dokter. Kemudian untuk beasiswa yatim atau yatim piatu, lulusan SMA, SMK, MA, dan sederajat. Pendaftaran pada bulan Juli hingga Agustus untuk prodi tertentu, upload surat keterangan dan rekomendasi dari PDM. Untuk magister dan doktoral, untuk mengirim hard copy, yaitu ijazah dan transkrip dilegalisir sebanyak 2 lembar, KTP, akta kelahiran, KK dan kakak orang tua sebanyak 2 lembar, dan print forlap dikti. Ini bisa diunduh di pddikti.kemdikbud.go.id dengan status mahasiswa mulai 2008. Dan alamat pengiriman ke kantor TU Pascasarjana, GKB 4, lantai 1, Jalan Raya, Tlogomas, nomor 246, Malang. Kemudian ada jadwal pendaftaran dan registrasi. Untuk jadwal pendaftaran ini dibagi menjadi 5 golongan. Yang pertama ada golongan reguler. Golongan reguler ini pendaftarannya dibuka mulai 1 November hingga 31 Juli 2022. Kemudian biaya registrasinya di tanggal 1 sampai 31 Agustus 2022. Kemudian untuk golongan prestasi, di sini ada buka 3 gelombang. Yang pertama ada prestasi 1, prestasi 2, dan prestasi 3. Untuk prestasi 1, pendaftarannya dimulai dari 1 November 2021. Untuk prestasi kedua, itu dibuka dari 22 Januari hingga 24 April. Untuk prestasi ketiga, dari 24 April hingga 10 Juni 2022. Untuk kedokteran dibagi menjadi 2 gelombang. Untuk gelombang pertama 1 November 2021 hingga 28 Maret dan gelombang kedua dari 28 Maret hingga 18 Juli 2022. Untuk farmasi dibagi menjadi 3 gelombang. Dari gelombang pertama dari 1 November 2021 hingga 28 Maret 2022. Kemudian dilanjutkan gelombang kedua dari 28 Maret 2022 hingga 18 Juli 2022. Kemudian di gelombang ketiga ada di tanggal 18 Juli 2022 hingga 10 Agustus 2022. Untuk pasca sarjana dibagi menjadi 2 gelombang saja. Yang pertama itu dari 1 November 2021 hingga 18 Februari. Kemudian gelombang keduanya dari 3 Maret 2022 hingga 19 Agustus 2022. Kemudian ada alur pendaftaran online. Ke bawah. Alur pendaftaran online ini yang pertama harus bikin akun dengan cara mendaftar atau apabila sudah memiliki akun tinggal login saja. Yang kedua, mendaftar dengan memilih jenjang dan prodi. Ketiga, harus membayar biaya pendaftaran. Keempat, mengisi biodata. Nah, setelah mengisi biodata, kemudian dipilih 3 jenjang. Ada pascasarjana, S1, dan kedokteran. Kalau S1 dibagi menjadi 2 gelombang. Yang pertama ada prestasi dan reguler. Untuk prestasi dibagi lagi menjadi 2, untuk akademik dan non-akademik. Untuk akademik itu mengupload raport semester 1 hingga 4 atau semester 1 hingga 5. Untuk non-akademik itu mengupload sertifikat prestasi pendukung seperti menang lomba atau sertifikat penghargaan. Kemudian diseleksi dan
tinggal menunggu pengumuman sesuai jadwal. Apabila kalian memilih reguler, itu tinggal mengupload ijazah, SKL atau rapot semester 4 atau semester 5, kemudian harus mengikuti tes. Tesnya itu tes TPA dan psikotes secara online. Kemudian hasil seleksinya diumumkan 7 hari setelah tanggal tes online dalam sistem online.umm.ac.id. Untuk kedokteran dan farmasi, itu kalian harus mengikuti UTBK sesuai jadwal dan secara offline di kampus UMM. Apabila kalian sudah diterima, maka kalian segera langsung tes kesehatan dan mendaftar ulang. Kemudian, cara pendaftaran online ini, yang pertama, harus mengisi form pendaftaran di online.umm.ac.id atau aplikasi Android MyUMM PMB yang dapat diunduh di Play Store dan membuat akun pendaftaran. Kemudian, PIN login akan dikirim di email dan petunjuk pembayaran biaya pendaftaran pada sistem. Biaya pendaftaran sesuai nomor virtual account yang kalian pilih. Banknya ini terdiri dari BNI, BCA, Mandiri, dan Bank Jatim. Kemudian login menggunakan email yang sudah didaftarkan dan gunakan PIN yang sudah diberikan melalui email. Kemudian upload ijazah bagi lulusan 2021, 2020, hingga 2019, atau rapot semester 4 dan 5, atau surat keterangan lulus dari sekolah bagi lulusan tahun 2022, serta pas foto berwarna. Kemudian download dan cetak e-card, kemudian melakukan tes online untuk non-fakultas kedokteran dan farmasi. Kemudian pengumuman hasil seleksi sesuai jadwal. Terus di sini ada biaya studi pertama masuk UMM. Jadi biayanya ini bermacam-macam tergantung prodi apa yang dipilih. Untuk akuntansi sendiri, SPP per semesternya itu sebesar 6.300.000 dan total DPP untuk gelombang 1 dan gelombang 2 dan gelombang 3 itu berbeda. Untuk gelombang 1 prestasi dan non prestasi itu sebesar 27.500.000 dan gelombang 2 3 itu sebesar 30.300.000. Tetapi kalian membayar DPP ini diangsur selama 4 semester, jadi tidak terlalu besar. Kemudian untuk biaya daftar ulangnya, untuk prodi akuntansi, kalian membayar 11.400.000 di gelombang 1, prestasi dan non-prestasi. Untuk gelombang 2 dan 3 itu sebesar 14.200.000. Ini sudah termasuk biaya registrasi akademik khusus 50% SPP semester 1 dan 20% DPP angsuran pertama. Kemudian bisa dilanjutkan oleh teman saya. Kemudian yaitu beasiswa mahasiswa baru. Nah, beasiswa mahasiswa baru ini banyak macamnya, yaitu bisa ke bawah. Nah, yang pertama yaitu melalui jalur prestasi. Nah, beasiswa berupa potongan SPP semester 1 sampai dengan 50%. Nah, jalur ini itu dibuka untuk semua program studi dan fakultas kecuali fakultas kedokteran. Ini tidak hanya langsung mempunyai bisa langsung menerima beasiswa ya. Ini ada syarat-syaratnya yaitu syarat akademik dan non akademik. Yang akademik yaitu syaratnya hanya untuk siswa kelas 12 lulusan tahun 2022 dengan nilai rata-rata rapor semester 1 sampai 4 minimal 80. Khusus untuk program studi farmasi, nilai mata pelajaran IPA dan matematika rata-rata minimal 80.
selain rata-rata rapot. Kemudian untuk yang syarat non-akademik yaitu lulusan tahun 2019 sampai 2022. Jalur ini disediakan untuk siswa yang berprestasi di bidang olahraga, seni, karya ilmiah, pengurus organisasi, dan keagamaan, termasuk hafiz yang hafal 10 juz. Kemudian bisa juga YouTuber dengan subscriber minimal 5.000 dan selebgram dengan follower minimal 10.000 dengan kriteria konten yang kreatif, edukatif, dan positif. Kemudian yaitu ada beasiswa Kartu Indonesia Pintar, yaitu fasilitasnya bebas biaya SPP, DPP, dan subsidi biaya hidup selama 8 semester. Jadi jalur ini dibuka untuk program studi ilmu kesejahteraan sosial, sosiologi, pendidikan bahasa dan sastra, PPKN, teknik elektro, teknik industri, ekonomi pembangunan, kehutanan, peternakan, aquakultur, vokasi, D3 teknik elektro, dan D3 perbankan dan keuangan. Nah, untuk syarat-syarat umumnya yaitu siswa SMA, SMK, atau MA atau sederajat lulusan tahun 2021 sampai 2022. Nah, syarat yang harus dikirim ke kantor UPT PMB melalui pos atau jasa pengirim yaitu yang tertera di sebelah sini. Nah, untuk teman-teman nanti bisa dibaca sendiri ya. Ntar dikirim melalui grup yang telah disediakan oleh panitia. Kemudian untuk yang program pendidikan ulama terj, yaitu fasilitasnya bebas SPP dan DPP selama 8 semester atau bisa dikatakan sampai lulus. Bebas biaya pemondokan selama 2 tahun. Jadi dibuka pada tahun ajaran ganjil untuk program studi hukum keluarga Islam, yaitu Ahwal Sayyi'ah. Syarat-syaratnya yaitu ada syarat administrasi dan syarat khusus yang bisa kalian baca sendiri nanti bukletnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu beasiswa alumni sekolah dari Muhammadiyah, yaitu mendapat fasilitas potongan DPP sebesar 50% untuk semua program studi. Syaratnya yaitu kalian dari alumni sekolah SMA, SMK, MA, Muhammadiyah. Kemudian juga ada syarat, maksud saya itu ada dari saudara kandung yang eh, mempunyai jabatan lah di Perserikatan Muhammadiyah, yaitu mendapat potongan DPP sebesar 20% untuk non-fikes dan kedokteran, 10% untuk fikes, 5% untuk kedokteran. Nah, syarat-syaratnya yaitu mempunyai saudara kandung yang kuliah di UMM dan masih aktif. Bisa saja kakak kalian masih ikut di organisasi IMM atau apa gitu yang di bawah naungan Muhammadiyah. Kemudian yang selanjutnya yaitu dari yatim atau yatim piatu. Nah, beasiswa ini berupa bebas DPP dan SPP selama 8 semester untuk program S1 atau sarjana dan 6 semester untuk vokasi atau D3. Next. Syaratnya bisa kalian baca sendiri ya. Nah, untuk kemudian beasiswa mahasiswa lainnya yaitu masih banyak. Untuk yang saya cantumkan di sini yaitu beasiswa UKT, yaitu bantuan UKT kepada mahasiswa yang aktif kuliah, bukan penerima KIP kuliah atau bidik misi, serta kondisi keuangannya memerlukan bantuan UKT. Kemudian beasiswa unggulan yaitu terdapat 4 jenis beasiswa yang ditawarkan bagi masyarakat berprestasi, bagi pegawai Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, bagi penyandang disabilitas beasiswa penghargaan. Kemudian yang paling terkenal yaitu beasiswa Jarum. Nah, beasiswa Jarum ini yaitu beasiswa prestasi bagi mahasiswa dari berbagai jurusan yang tengah menempuh program studi Astra 1 atau diploma 4. Kemudian ada Astra Internasional yaitu beasiswa yang diberikan oleh PT Toyota dan Astra. Kemudian beasiswa dari BRI yaitu Brilliant Scholarship adalah beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa terpilih yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi penerimaan scholarship. Kemudian juga ada dari Basnas, yaitu beasiswa yang diberikan oleh Badan Amil Zakat Nasional. Kemudian beasiswa dari BMM atau beasiswa sarjana muamalat. Program beasiswa ini merupakan program pendayagunaan zakat bagi mustahik dalam bidang pendidikan untuk jenjang sarjana. Kemudian ada beasiswa pendidikan Indonesia,
yaitu beasiswa dari pemerintah Indonesia berdasarkan amanat Dewan Penyantun LPDP dan keputusan Kemendikbud yang dilaksanakan oleh Kemendikbud melalui Pus Pusyadik yang didanai oleh LPDP. Untuk pembiayaan yang selanjutnya yaitu ada beasiswa LPDP, yaitu beasiswa yang dibiayai oleh pemerintah Indonesia melalui pemanfaatan DPBN dan dikelola oleh LPDP untuk pembiayaan studi lanjut. Kemudian ada juga dari Bank Jatim, yaitu beasiswa bagi pencapaian prestasi beasiswa ini disediakan bagi mereka yang selama menempuh studi berhasil memenangkan berbagai kejuaraan tingkat provinsi, nasional, dan internasional. Kemudian ada juga beasiswa penulisan dan publikasi. Nah, penulisan dan publikasi ini di apa dipublikasikan di media sosial provinsi maupun lokal, nasional, internasional, serta publikasi ilmiah di jurnal yang terindeks Dikti maupun Scopus. Kemudian yang terakhir yaitu beasiswa alumni UMM, yaitu beasiswa yang dibiayai oleh donasi dari Ikatan Alumni UMM untuk beasiswa mahasiswa yang berprestasi di UMM. Nah, beasiswa mahasiswa UMM ini ada peluang beasiswa studi ke luar negeri loh teman-teman. Yaitu adalah program Erasmus Plus program. Program Erasmus ini yaitu merupakan beasiswa yang dikeluarkan oleh beberapa negara Uni Eropa. Program ini menawarkan beasiswa bagi mahasiswa UMM untuk pertukaran mahasiswa, studi lanjut, penelitian pelatihan, dan lain-lain. Di beberapa universitas partner Eropa seperti Spanyol, Portugal, Norwegia, Romania, Italia, Polandia, UMM sebagai salah satu universitas partner yang sudah mengirim beberapa mahasiswa ke luar negeri maupun menerima mahasiswa asing di UMM. Bisa di next. Nah, ini beberapa contoh universitas yang menjalin kerjasama pertukaran pelajar, yaitu yang di Portugal Universidad do Minho, kemudian di Spanyol ada Universidad de Murcia, yang di Portugal ada Universidad Beira Interior, yang di Polandia Universitas Opolinensis, kemudian yang di Romania ada Universitas Politecnica Timisoara. Kemudian yang di Rumania yaitu ada Technical University of Cluj-Napoca Rumania, dan masih banyak lagi yang di Italia maupun Polandia. Next. Nah, karir mahasiswa selama studi di UMM ini ada yang dikatakan sebagai part-timer, yaitu semua mahasiswa UMM diberi kesempatan untuk menjadi tenaga paruh waktu, yaitu bekerja di beberapa unit dengan kontrak khusus. Nah, tenaga part-time ini memperoleh honorarium bulanan. Program ini akan memberikan pengalaman skill dan finansial bagi mahasiswa yang lolos seleksi. Jadi kayak semi-semi kerja sambil kuliah gitu. Kemudian untuk magang khusus yaitu bagi mahasiswa yang mempunyai keahlian khusus diberi kesempatan bekerja di unit terkait sambil kuliah. Nah, mahasiswa peserta magang khusus memperoleh honorarium bulanan, pengalaman, skill, dan sekaligus memperdalam keilmuan. Biasanya magang khusus ini dilaksanakan biasanya itu pada semester 6 sampai 7 biasanya kebanyakan. Kemudian untuk kepanitiaan yaitu UMM sering menyelenggarakan beberapa event atau kegiatan, baik kegiatan ilmiah, turnamen, lomba, kompetisi, seminar internasional, dan lain-lain yang semuanya melibatkan mahasiswa sebagai panitia. Kemudian delegasi, yaitu beberapa kegiatan luar kampus baik nasional maupun nasional sering melibatkan siswa sebagai delegasi UMM. Beberapa kegiatan luar kampus dengan delegasi UMM antara lain yaitu pertemuan ilmiah, kompetisi, kita seni, seminar internasional, dan lain-lain. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada yang perlu ditanyakan. Kak, saya mau tanya, Kak. Ya, silakan, Dek. Nah, jadi pertanyaan saya itu untuk biaya formulir pendaftaran di UMM berapa ya, Kak? Soalnya saya pengen banget daftar di UMM, Kak. Pertanyaannya saya tampil dulu deh ya. Untuk mempersiapkan jawabannya barangkali ada lagi yang mau bertanya, dipersilakan.
Untuk yang raise hand Ahmad Farhan Nur Islami dipersilakan. Pertanyaannya di chat, Kak. Sorry, gak bisa on mic, Kak. Ini tadi bisa. Ini rame tapi, Pak. Oh, baik-baik. Mungkin ada lagi dari Adela Aziza. Halo, Langsung saja pertanyaannya, Dek, nggak apa-apa. saya mau nanya Kak, untuk biaya pendaftaran di UMM berapa ya Kak? Untuk pendaftaran itu pendaftaran fakultas apa, Dek, ya, atau prodi apa yang mau itu, atau keseluruhan biaya S1, S2 atau S3-nya begitu, Dek. Kalau Fakultas Ekonomi dan Bisnis Kak? Maksudnya yang akuntansi, Dek, ya. Oh iya, itu maksud saya Kak. Oke, Dek. Barangkali ada lagi, tadi ada berapa pertanyaan, 3 kalau nggak salah. Satu pertanyaan lagi boleh. Untuk menunggu, oh ini ada lagi dari Farhan. Oke, dipersilakan untuk rekan saya untuk menjawab pertanyaan dari adik-adik tadi. Bisa dimulai untuk menjawab. Nah, untuk tadi yang bertanya tentang biaya formulir pendaftaran di UMM, nah itu biaya formulirnya itu pendaftaran untuk D3, diploma, dan sarjana itu sebesar 400.000 ya. Nah, untuk pendaftaran pasca sarjana atau S2 itu sebesar 500.000, dan untuk S3 sebesar 600, untuk profesi nurse, apoteker, atau fisioterapis itu sebesar 450, dan profesi insinyur itu 750. Nah, semua pembayaran ini tuh dibayarkan melalui bank, dibayarkan melalui transfer bank menggunakan virtual akun atau FE. Bagaimana? Apakah sudah paham tadi yang bertanya? Oh ya, jelas, Kak. Terima kasih. Sama-sama. Sampai tunggu di UMM. Siap-siap, Kak. Mohon maaf, tadi ada Dek Hadis Diananda ya yang raise hand. Oh ya, dipersilakan, Dek. Kak, saya mau nanya, bagaimana cara mengambil atau mendapatkan formulir pendaftaran mahasiswa baru di UMM? Terima kasih. Terima pertanyaannya. Jadi untuk pertanyaannya Hadisti, itu bagaimana cara mendapatkan formulir UMM ya? Jadi untuk mendapatkan formulir UMM ini, tinggal buka website online.umm.ac.id, cek notifikasi pendaftaran yang masuk di email, dan jangan lupa catat PIN yang kalian dapatkan sebelumnya. Kemudian apabila sudah memperoleh m.ac.id. Baik, Kak, sudah cukup jelas. Makasih banyak.
Kemudian saya akan menjawab pertanyaan dari Ahmad Farhan yang pertanyaannya yaitu program exchange itu harus bisa pakai bahasa negara tujuan apa enggak, Kak? Kalau iya pelatihannya langsung dari WM apa dari eksternal, Kak? Nah, untuk itu untuk pakai bahasa negara tujuan itu kalau bisa diusahakan sih bisa dikit-dikit, tapi untuk yang apa yang umumnya itu minimal bisa bahasa Inggris lah, karena bahasa Inggris kan bahasa internasional gitu. Jadi setiap negara pasti adalah yang mengisyaratkan paling tidak itu bisa bahasa Inggris. Nah, untuk pelatihannya itu mungkin bukan pelatihan dek ya. Kalau pelatihannya itu mungkin kalian bisa latihan sendiri atau mengikuti kursus. Tapi kalau untuk studi exchange itu nanti ada ada seleksinya. Jadi kita diseleksi dulu juga kemampuan kita dalam bahasa internasional, bahasa Inggris. Apalagi kalau kita bisa bahasa negara tujuan kita. Jadi tidak bahwa menambah nilai plus lah. Kayak gitu deh. Kayaknya ya dek. Soalnya temanku pernah dulu itu tujuannya itu ke Mesir, yaitu Universitas Kairo, yaitu dia pakai bahasa Inggris juga. Paling enggak bisa bahasa Inggris lancar kan di sana banyak komunikasi, jadi ntar bisa lancar plus dapat bisa ngomong bahasa Arab juga di sana. Karena kebanyakan kan bisa belajar dikit-dikit bahasa Arab, nanti lama-lama akan terbiasa. Untuk pertanyaan Ahmad Farhanur Islam yang pertama, kalau misalkan di tengah-tengah harus kuliah terus pindah, itu setahu saya bukan jadi maba lagi, yaitu kita bisa klaim SKS di prodi. Kita semester berapa misalnya, nanti bisa diklaim di Universitas Muhammadiyah yang baru. Apalagi kalau sesama Universitas Muhammadiyah, itu mungkin jauh lebih mudah dibanding kita pindah ke universitas yang negeri. Mungkin seperti itu. Baik, untuk pertanyaan sudah terjawab semua ya. Untuk kemudian kebetulan sih kami ini adalah mahasiswa akuntansi, jadi barangkali adik-adik berminat juga untuk memilih program studi akuntansi. Berikut ada video dan sedikit tentang profil dari prodi akuntansi kami. Persilakan untuk yang rekan saya.
perusahaan. Saat proses pembelajaran laboratorium dilakukan. Karakter profil lulusan program studi akuntansi mengacu pada standar kompetensi Indonesia atau SKKN. Pertambangan, ekspor dan berpajak. Program ULEPASI akuntansi membuka peluang bagi mahasiswa untuk menyelesaikan pendidikan tanpa skripsi. Mahasiswa memperoleh bimbingan untuk menciptakan karya kreatif dan inovatif sebagai bentuk ekuivalensi. Nah, itu tadi profil dari prodi akuntansi UMM ya, Dek, ya. Untuk videonya mohon maaf karena mohon dimaklumi karena sinyalnya emang nggak bersahabat, tapi nanti insya Allah akan dikirim lagi untuk videonya biar memperjelas suara yang tidak muncul tadi agar adik-adik bisa tertarik pada prodi akuntansi. Jika adik-adik tertarik untuk menjadi calon mahasiswa di UMM prodi akuntansi, adik-adik bisa mengisi Google Form yang akan disediakan oleh rekan kami ada di kolom chat tersebut. Nah, jika ingin menjadi maba akuntansi tahun 2022 bisa diklik di situ ya, dia Google Form-nya. Nah, untuk acara sendiri sepertinya sudah cukup untuk acara ini, yaitu sudah lumayan lama. Mohon maaf kalau ada salah kata dari saya atau maupun dari teman saya atas nama dari kelompok saya mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan kata maupun yang sengaja maupun tidak sengaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi ya untuk bukti dari adanya sosialisasi ini bisa untuk melakukan sesi foto bersama dulu deh ya, buat adanya sosialisasi ini buat bukti kepada kampus kami. Bisa on cam sebentar deh buat foto bareng. Oke, mungkin yang tidak on cam masih terkendala sinyal, nggak apa-apa, sebagian saja. Untuk sampel saya hitung dari 3 deh ya fasenya. Untuk rekan mohon screenshot dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Sekali lagi deh ya, 1, 2, 3. Baik, terima kasih Dek atas waktu yang meluangkan waktunya. Lumayan lama ini, sudah hampir 1 jam lebih. Terima kasih Sama-sama, Dek. Kak.
Doa terbaik untuk kalian ditunggu di Universitas Muhammadiyah Malang, kampus putih, jas merah. Bisa live nggak apa-apa deh.